Halo, selamat pagi semuanya. Oke, halo teman-teman. Sambil kita menunggu acaranya untuk dimulai, mungkin aku mau sapa-sapa teman-teman di sini ya. Oke, kira-kira teman-teman di sini kebanyakan dari daerah atau asal kota mana nih? Coba diramein dulu nih chatnya, sambil kita menunggu peserta yang lain. Kira-kira teman-teman di sini kebanyakan dari daerah mana? Apa ada yang dari Jombang, asal sini juga, atau dari kota-kota yang lain? Yuk, bisa komen-komen dulu ya, atau kasih reaction. Oh, oke, Kak Tika, halo Kak Tika. Kak Tika dari Mojokerto. Oke, ada juga yang dari Purwakarta. Wah, oke, jauh banget ya. Banyak juga ya yang dari Purwakarta. Ada Kak Reva juga, ada Kak Neisha juga. Oke, dari Jombang. Halo, Kak. Oke. Gimana nih, teman-teman? Semangat nggak? Hari ini gimana nih? Semangat, semangat ya pastinya kita bisa ikutan acara webinar dari industri kreatif modern. Oh, dari Tulungagung juga ada. Halo, Kak. Gimana? Semangat nggak hari ini? Rating 1 sampai 5, eh, semangat kalian berapa nih? Rating 1 sampai 5. Wah, 5. Oke. Wah, 10. Oke, 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 oke. Oke, wah, terima kasih Kak Naila. Kak Naila 100 nih semangatnya. Oke, teman-teman, mungkin langsung saja kita mulai acara pada ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar dalam acara webinar pemasaran cerdas untuk UMKM, taktik jitu meningkatkan penjualan yang diselenggarakan oleh industri kreatif modern. Nah, kalau kita sering dengar ya peribahasa, tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Devina Firdausi Nuzula. Saya biasa dipanggil Devina. Saya bertugas sebagai MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dapat kita mulai. Terima kasih, semoga doa yang kita panjatkan dapat menyertai kita di sepanjang acara. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan beberapa peraturan selama pelaksanaan webinar. Yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon kecuali telah mendapatkan izin dari moderator atau setelah mengangkat tangan. Yang keempat, peserta dilarang menyampaikan atau membahas isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bentuk apapun. Oke, kali ini juga, pada kesempatan kali ini, saya juga akan menyampaikan bahwasannya peserta akan mendapatkan sertifikat secara gratis. Adapun sertifikat ini dilakukan pada kolom chat di akhir acara.
Jadi teman-teman harapannya bisa stay tune ya dari awal sampai dengan akhir agar kalian tidak tertinggal link absen yang panitia. Nah, teman, dalam link absen tersebut ada syarat upload bukti mengikuti webinar. Nah, saran dari aku agar teman-teman nanti tidak kelupaan karena screenshot tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengisi link absen. Nah, teman-teman ketika setelah mengisi link absen, teman-teman bakalan mendapatkan sertifikat nih. Jadi, kalian harus benar-benar memperhatikan dari awal sampai akhir, oke? Oke, selanjutnya nih mungkin aku nggak akan berlama-lama lagi ya teman-teman. Ini akan memasuki acara intinya, yaitu acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang keren. Nih, aku mau tanya dulu nih, udah siap apa belum? Ayo ramein dulu, udah siap apa belum? Udah siap apa belum kalau kita mulai sekarang? Bisa nih kalian bisa kasih reaction boleh, bisa kalian di chat, bisa semangat siap Kak. Nah, gitu bisa. Oke. Oke, baik. Karena peserta sebagian besar sudah siap, maka langsung saja kita masuk pada acara inti ya. Oh ya, aku juga ingin mengingatkan juga bahwasannya teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi aktif selama acara berlangsung. Karena setelah pemateri menyampaikan materinya, nanti akan ada sesi tanya jawab nih. Nah, pada sesi tanya jawab nanti, teman-teman yang aktif akan mendapatkan reward dari panitia. Nah, aku harap teman-teman bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri kita dengan baik ya. Baik, aku izin memperkenalkan pemateri kita kali ini nih teman-teman. Beliau merupakan Sekretaris Lembaga Industri Kreatif Modern Jombang pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga merupakan Kepala Unit Perumda Aneka Usaha Seger. Dan yang ketiga yaitu beliau merupakan Business Development dari PT AFB Cahya Kreatif. Nah, teman-teman di sini tahu nggak siapa nama pemateri kita? Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Jadi pemateri kita adalah Pak Akmal Andriadi, Sarjana Ekonomi. Halo Pak Akmal, selamat pagi. Lagi. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Pak Akmal. Oke. Ya, selamat pagi Pak Akmal. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Ah, Bagaimana nih dari Pak Akmal sendiri? Apakah sudah siap menyampaikan materi yang penuh dengan insightful Pak hari ini Pak? siap sih. Tapi nanti kita sedikit tanya jawab ya. Jadi nggak full materi dari saya karena nanti biar lebih aktif aja, biar lebih nggak pasif dan kita biar lebih asik aja ya. Oke, baik Pak Akmal nih teman-teman bisa didengarkan ya tadi ya kata Pak Akmal bahwasannya kita lebih ke diskusi. Jadi teman-teman harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu yang banyak dari Pak Akmal. Oke, mungkin langsung saja ya kepada Pak Akmal, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya screen ya. Sudah kelihatan buat teman-teman? Ya, masih loading ya, Pak. Oke, Oke ya. sudah, sudah. Oke. Jadi eh, tadi saya lihat banyak teman-teman kita yang berada dari mana ya? Jawa Tengah, yang Purwakarta ya. Sebentar, Tulungagung Purwakarta banyak ya. Ada dua, tiga Jombang. Wah banyak ya. Dari Mojokerto juga. Jadi jangkauannya cukup luas juga ya. Prediksi saya kemarin mungkin ya seputaran Jawa Timur lah. Tapi ternyata bisa sampai di Jawa Tengah ya. Karena di era digital itu tidak menutup kemungkinan nanti narasumber peserta kita atau ketika nanti kita membuat strategi bisa dijangkau sampai ke luar negeri.
ya. Jangan minder, jangan takut kalau nanti bisa akhirnya menuju ke luar negeri. Oke, eh, materi kita hari ini yaitu tentang intinya sih sebenarnya pemasaran cerdas UMKM, penjualan naik di era digital. Jadi pada dasarnya kita sudah di era atau sebuah zaman yang mana hal yang hal apapun itu pasti dilakukan di dunia digital. Mulai contoh yang paling sederhana adalah menyimpan data. Kita sekarang bahkan mungkin hardware seperti flash disk ataupun eh, micro SD yang mungkin di handphone kita, di smartphone kita kan sudah mulai berkurang. Karena kadang-kadang dari produsen smartphone sudah menanamkan ini apa memori internal yang cukup besar dan bisa menggunakan layanan cloud ya, cloud storage ya. Nah, dari situ bisa menyimpan banyak data. Itu yang perlu kita aware di pertemuan kali ini. Apapun itu akan dilakukan di dunia digital. Bahkan menyimpan foto itu pun sekarang di dunia digital. Entah itu lewat Instagram ataupun Google Drive ya. Jadi mungkin dulu kita sering mencetak foto kita melalui kalau dulu mungkin teman-teman yang di era 2000-an itu menyebutnya afdruk foto ya, masih foto hitam putih dan berupa visi kertas. Meskipun sekarang ada, tapi sifatnya hanya komplementer atau pelengkap. Dari kebanyakan memang kita menyimpan fotonya melalui online. Nah, bagi UMKM, mungkin sebelum masuk ke materi, teman-teman di sini ada yang sudah punya usaha enggak? Atau produk minimal jual jual beli. Boleh sedikit sharing lah kita. Kita sedikit sharing. Teman-teman di sini ada yang punya produk nggak sebelum kita masuk ke materi? Chat aja nggak apa-apa kalau misalnya nanti tidak apa bisa voice ya. Mempunyai produk mungkin beberapa ya. Silakan boleh kita sharing. Atau gini lah, kalau sudah ada ya ada Pak Sofi ya sudah ada. Mungkin ini atau gini sebelum kita masuk suaranya kurang kedengar. Halo cek kurang keras kah? Sudah, Pak, sudah aman kok, Pak. Aman ya. Dari saya sudah aman, ya. Oke. Mungkin nanti bagi teman-teman yang eh, ingin menonton lagi, nanti kita sampaikan rekamannya di YouTube ya, untuk bisa biar biar bisa belajar lagi. Hmm, mungkin sebelum masuk ke materi, mungkin karena bagi mungkin teman-teman banyak yang sudah punya usaha ya, eh, kita samakan persepsi dulu. Eh, menurut teman-teman di sini, eh, apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata UMKM? Silakan, kita sharing aja, nggak apa-apa. Karena nanti slide materinya mungkin cuma hanya 6 dan tidak begitu banyak. Tapi kita kita ingin teman-teman dapat manfaat yang lebih. Jadi tidak hanya seputar slide itu nanti saya enggak, tapi bagaimana pemahaman kita tentang materi kali ini. Mungkin ada yang bisa bantu saya jawab eh, apa yang ada di benak teman-teman mengenai UMKM. Bisnis yang mandiri, boleh. Ya, memang pada dasarnya hampir semua bisnis ya mandiri ya. Jadi berdiri untuk dirinya sendiri. Kalau UMKM atau oke, UMKM adalah bisnis yang mandiri. Atau ada jawaban lain mengenai UMKM? Atau teman-teman di sini belum belum tahu ya apa UMKM itu? Saya boleh ikutan jawab nggak, Pak? Boleh.
Kalau di pikiran saya UMKM ini ya usaha masyarakat yang lebih kepada apa ya standarnya itu belum besar gitu. Jadi perlu Hmm, untuk dikembangkan lagi. Mungkin seperti itu, Pak. oke. Ya, secara umum, secara kita melihat di masyarakat atau observasi umum, sebenarnya nggak salah. Tapi kalau kita melihat definisinya, teman-teman, menurut undang-undang ya, teman-teman akan sedikit terheran ya. Usaha mikro kecil menengah, kan UMKM usaha mikro kecil menengah. Yang dikatakan usaha mikro itu omset maksimal itu 1 tahun 500 juta. Nah, mikro ya. Begitu pula nanti ke kecil, kecil itu 1 miliar. Coba kita hitung mikro, 500 juta dibagi 12 itu berapa? Omset maksimal ya, 500 juta dibagi 12, sekitar 41,6 juta per bulan. Kira-kira ada nggak usaha mikro yang sampai segitu? Atau separuhnya lah 20 juta per bulan? Pasti ada. Jawabannya pasti ada. Makanya ada kategorisasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang akhirnya menjadi definisi dari UMKM. Ini ada dari sebab Kak Sulistia. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang dijalankan perorangan atau badan usaha skala kecil hingga menengah untuk kegiatan ekonomi kreatif. Boleh. Bahasanya teknis banget ya. Oke, jadi gini, UMKM yang sering kita ketahui atau yang sering kita gunakan kata-katanya itu pada dasarnya sekitar 80 sampai 90% itu masih di sektor mikro. Ya kurang lebih paling 70 lah, anggap aja 70 sampai 80% itu di sektor mikro atau yang omsetnya di bawah 500 juta per tahun. Dan asetnya seperti itu. Jadi memang usaha mikro ini identik dengan usaha rintisan. Kalau mungkin teman-teman taunya startup, startup itu kan usaha rintisan ya. Bahasa Indonesia kan disebut rintisan. Sedangkan UMKM itu kurang lebih sama. Jadi startup dan UMKM itu sebenarnya sama secara eh, bisnis, definisi bisnis ya. Tapi secara tujuan berbeda. UMKM itu lebih fokusnya ke profit oriented. Jadi yang dikejar adalah profitnya. Sedangkan startup itu fokus kepada ini business value atau business value atau valuasi perusahaan. Jadi bukan dari profitnya. Belum tentu startup yang business value-nya besar profit. Masih banyak beberapa startup yang di Indonesia belum mencatatkan profit. Itu di startup. Tapi UMKM di sini basis basis atau dasarnya adalah keuntungan. Jika nanti mungkin teman-teman punya usaha ya, atau mungkin tetangga atau saudara teman-teman punya usaha, jika dihitung-hitung mereka belum mendapatkan laba, berarti secara umum mereka sebenarnya berada di jalur yang salah. Karena tujuan dari bisnis adalah memperoleh laba dan mengembangkan usaha. Jadi kalau belum laba berarti ada yang salah. Apa apa yang salah biasanya? Banyak sebenarnya. Kalau kita bahas di hari ini tidak nutup ya. Nanti mungkin kita fokus ke bagaimana menaikkan potensi laba. Potensi laba ini bisa didapat ketika omset naik. Betul atau salah? Omset bisa didapat dari penjualan yang naik. Eh, Gini, pada era digital ini mungkin teman-teman ketika kunjungan atau jalan-jalan ya, coba ke pasar tradisional, pasti akan menemui fenomena eh, banyak pedagang yang mengeluh kunjungan ke pasar tradisional berkurang. Apapun produknya, mulai dari sembako sampai dengan pakaian. Karena berdasarkan observasi saya pribadi, kebetulan saya juga pegang di perusahaan itu pegang unit usaha perdagangan yang mana menghandle eh, eh, produk perdagangan, consumer consumer goods lah, ya kebutuhan sehari-hari. Dan itu saya observasi banyak di pasar tradisional itu sudah mulai berkurang kunjungannya. Nah, ini biasanya menyebabkan penurunan penjualan jika tidak ada kunjungan ke pasar tradisional. Penurunan penjualan, maka potensi laba akan berkurang.
Nah, ini yang perlu aware kita sebagai pelaku usaha pemula atau pelaku usaha mikro harus aware terhadap penurunan ini. Sebenarnya penurunan ini disebabkan karena beralihnya konsumen dalam membelanjakan atau mencari produknya. Hanya mengalihkan sebenarnya. Secara kebutuhan sebenarnya bertambah karena kita tahu di Indonesia sebenarnya kan pertumbuhan penduduknya cukup banyak. Sekarang sekitar 200, ya anggap aja 200 jutaan lah. Mereka pasti butuh barang-barang atau produk yang mana sebenarnya itu adalah pasar yang sangat-sangat bagus. Jadi bisa dikatakan Indonesia adalah eh, target pasar negara dengan target pasar terbesar nomor, kalau bisa dikatakan nomor 3 atau nomor 4 kalau nggak salah itu di dunia setelah Cina, Amerika, dan India. Tapi kelemahannya kalau di Cina, ya, mungkin tahu ya, Cina juga termasuk negara produktif atau produsen. Nah, di Indonesia itu masih bergantung pada konsumer atau negara kita itu masih bersifat konsumtif. Jumlah produsennya itu masih tidak sebanding dengan jumlah konsumennya. Berbeda dengan Cina, banyak konsumsi tapi juga banyak produksi di situ. Nah, kembali lagi mungkin kita fokusnya ke penjualan di era digital. Ini ada sebentar. Berarti lebih enaknya gini, Pak. Maksud dari UMKM usaha produktif yang semata-mata ingin mendapatkan keuntungan seperti yang saya tahu. Pada dasarnya iya, UMKM itu kan ini eh, ibaratnya kalau kita bisa nyebutnya kasta, kasta dari sebuah usaha. Kasta sebuah usaha di awal berarti masuknya mikro sampai maksimal eh, 500 juta. Begitu seterusnya sesuai dengan kriteria yang ada. Terus usaha produktif yang semata-mata ingin mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya semua usaha atau bisnis pasti ingin mendapatkan keuntungan. Gini, logikanya gini. Eh, Teman-teman punya perusahaan dengan omset 1 triliun, tapi labanya hanya 100 juta. Kira-kira bagus nggak? Bagus sebenarnya. 1 triliun dapat laba 100 juta. Tapi ada juga perusahaan yang omsetnya hanya 200 juta, tapi labanya 100 juta. Nah, itu yang maksudnya perlu kita garis bawahi di situ. Ada yang untuk mendapatkan laba yang tinggi harus melakukan penjualan yang tinggi. Ada yang cukup penjualan rendah, tapi harus labanya tinggi di situ. Jadi tetap basis dari semua bisnis adalah laba atau cash flow. Laba yang cash ya. Jadi cash flow dalam sebuah bisnis itu merupakan keniscayaan, harus ada. Jadi kalau sebuah bisnis cash flow-nya tersendat, bisa dipastikan bisnis itu tidak akan bertahan lama. Kecuali ada perbaikan-perbaikan. Jadi kalau kita ngomongkan UMKM, sebenarnya masalah masalah inti dari UMKM itu kebanyakan ya mereka belum paham tentang manajerial, keuangan, produksi yang secara real ya, produksi dan pemasaran. Kalau dulu biasanya kalau saya ngisi materi tentang UMKM, masalah utama UMKM itu hanya ada tiga, produk, modal, sama pemasaran. Nah, yang dimaksud dengan produk ini seringkali mereka punya produk tapi belum maksimal, hanya sebatas sebisaku seperti ini. Coba teman-teman melihat di sekitar teman-teman, pasti banyak produk yang ala kadarnya. Biasanya dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yang baru merintis. Jadi eh, mereka membuat yang mereka bisa. Nah, dan biasanya mereka itu melakukan usaha karena terpaksa. Karena mau melamar pekerjaan di misalnya di pabrik tidak bisa, terus tidak punya skill dan lain-lain, hanya bisa jualan atau buat produk. Nah, seringkali UMKM berada di fase itu atau di kondisi seperti itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya ketika kita menggali lagi produknya ini ternyata berpotensi untuk menghasilkan laba yang tinggi. Nah, itu kayak di webinar ini saya mencoba untuk memberikan sedikit tips sih, sedikit ya, benar-benar sedikit dan mungkin salah satu dari banyak cara untuk teman-teman bisa menaikkan penjualan di era digital. Nah, ya, tadi kebanyakan prolog ya.
jadi lupa mengenalkan diri. Perkenalkan ya, tadi sudah disampaikan oleh MC Mbak Devina, nama saya Akmal Dedi, ya sebenarnya bukan jabatan ya, posisi saya di Lembaga IKM Jombang, yaitu sekretaris, juga merekap di Forum Daerah UMKM. Jadi Forum Daerah UMKM ini adalah wadah bagi asosiasi UMKM. Jadi asosiasinya ada misalnya 100 ya, kita wadahi di dalam forum daerah. Terus saya juga bekerja di salah satu BUMD, ya, terus graphic designer mentor juga, dan AI enthusiast ya. Jadi ya hampir 80% kerjaan saya ya dibantu dengan AI. Mungkin nanti ini sedikit tips yang nanti bisa jadi eh, apa ya, sedikit insight buat teman-teman kenapa harus AI dan dunia digital. Jadi ini pada dasarnya realitanya yang seperti saya sampaikan tadi dan ada tambahan, UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional ya. Sebenarnya ini konsepsi yang salah. Kalau UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, berarti secara tidak langsung pemerintah ini secara teori ya, pemerintah tidak memberikan fasilitasi lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Kenapa? UMKM ini eh, pasti kan dia usaha sendiri dan ini bukan inisiasi dari negara sebenarnya seperti itu. Tapi di sini di Indonesia sebenarnya iklim UMKM sangat disupport oleh pemerintah, mulai dari regulasi, sistem perizinan dan lain-lain itu sudah dirombak total daripada 5 atau 10 tahun yang lalu yang ribet ya. Sekarang gampang hanya melalui satu portal yaitu OSS kita sudah bisa uh, buat perizinan untuk usaha kita, baik mulai usaha makanan minuman sampai usaha tambang dan lain-lain itu bisa melalui OSS. Jadi itu sebenarnya terobosan revolusioner untuk masalah perizinan di Indonesia untuk usaha, tidak hanya UMKM. Dan UMKM juga disupport melalui keringanan pajak. Nah, ini sangat bagus sih. Untuk usaha mikro ada ada benefit sendiri untuk masalah pajak. Terus kemudian banyak pelaku UMKM belum optimal menggunakan pemasaran digital untuk meningkatkan omset. Sebenarnya bukan belum optimal ya. Banyak yang belum kenal malahan tentang pemasaran digital. Dan masih banyak UMKM yang sudah kenal pemasaran digital itu hanya untuk sekedar punya, bukan untuk optimasinya. Itu bedanya. Terus kemudian bukan sekedar mengenal produk, tapi memastikan produk beli direkomendasikan dan dibeli kembali. Jadi kebanyakan dari UMKM kita itu masih punya produk, terus dijual, selesai. Tidak sampai pada fase produk ini enak, agar bisa direkomendasikan, agar dibeli kembali. Jadi masih hit and run. Pokoknya laku selesai ya wis. Nah, itu sebenarnya pelaku usaha pemula. Tapi kalau dia sudah bertahan lebih dari 5-10 tahun, pasti ada evaluasi di usahanya. Kemudian menjadikan pemasaran sebagai mesin penggerak pertumbuhan bisnis bukan hanya promosi. Ini realita yang harus kita hadapi yaitu pemasaran itu sebagai mesin penggerak pertumbuhan bisnis. Jadi pemasaran tidak hanya promosi. Jadi kita bisa menggerakkan bisnis dengan pemasaran. Ini sebenarnya antara saya setuju dan tidak setuju ya dengan konsep fokus branding dan selling karena sebenarnya materi hari ini tentang jangan hanya branding, tapi juga selling diperhatikan. Branding itu penting bagi teman-teman ya. Mungkin branding itu penting di dalam sebuah bisnis, branding itu penting. Karena gini, branding dan selling itu tidak bisa dijadikan merupakan sebuah bagian, tapi tujuannya berbeda. Jadi branding ini lebih bersifat dia memberikan apa ya experience atau membentuk citra di benak konsumen. Jadi membentuk citra produk di benak konsumen. Mungkin seperti contohnya gini, teman-teman di sini pasti tahu Honda kan, brand Honda. Itu melakukan branding dengan bagus menurut saya sampai saat ini. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini tertancap di otaknya bahwa kendaraan Honda itu pasti irit. Ini namanya branding.
Padahal sebenarnya pada dasarnya hampir semua merek ya kurang lebih sama untuk konsumsi dari bahan bakarnya sekarang. Tapi branding dari Honda lebih menyentuh. Terus kemudian Yamaha itu lebih unggul dari ini, kalau motor itu lebih unggul dari kecepatan. Jadi orang menganggap bahwa beli Yamaha itu lebih cepat daripada motor lain. Padahal kenyataannya ya kurang lebih sama dengan produk yang sama ya komparasinya seperti itu. Terus kemudian selling ini sebenarnya bisa menjadi sebuah bagian dari branding. Jadi pada dasarnya skup besarnya itu namanya marketing. Marketing itu ada branding, ada selling. Nah, branding ini bagaimana menciptakan kesan atau citra di benak konsumen tentang sebuah produk. Nah, sedangkan selling ini fokus kepada mendapatkan laba atau mendapatkan offset penjualan. Ini fokusnya selling. Untuk usaha pemula, lebih baik kita melakukan selling dulu sambil branding, bukan branding sambil selling. Branding itu penting, tapi komunikasi promosi harus selalu mengarah pada transaksi. Betul. Jadi gini, branding itu bisa hanya, kalau mungkin teman-teman tahu teori AIDA, awareness, interest, desire, terus action ya. Nah, itu teori branding. Kalau selling, harus harus jualan kalau selling. Jadi bisa dikatakan selling ini banyak metodenya atau strateginya. Uh, Pokoknya intinya selling ini harus mendapatkan omset. Itu selling. Ini strategi taktisnya ya. Kita harus memahami customer journey ya. Jadi kita punya produk, kita harus paham bagaimana customer ini beli produk kita. Mulai dari hanya tahu sampai dia ada keputusan pembelian. Ini kita harus paham. Misalnya contoh, kita punya produk keripik pisang. Orang beli keripik pisang itu tidak serta-merta langsung beli ya. Pasti dia eh, melihat di sosial media, terus kemudian membandingkan dengan pesaing, tapi tidak banyak-banyak karena rentang mungkin 10.000 sampai 20.000, customer ini akan jarang membandingkan harga, terus kemudian terjadi penjualan. Ini biasanya produk-produk yang murah, tapi coba kok produk yang mahal, misalnya beli handphone ya. Kalau teman-teman punya keinginan untuk beli handphone sebagai customer, teman-teman pasti cari informasi dulu mengenai produk tersebut. Terus kemudian cari pembanding yang sesuai budget, terus kemudian terjadi penjualan. Nah, proses inilah yang disebut customer journey. Nah, ini kita harus paham bagaimana customer journey dari produk kita. Terus kemudian ketika kita membuat promosi di media sosial, kita harus menggunakan copywriting yang solutif. Jadi alih-alih kita membuat copywriting, karena gini, orientasi selling kan pasti menunjukkan biasanya spek ya, spesifikasi. Alih-alih kita menggunakan misalnya keripik pisang berat 100 gram menggunakan pisang Ambon misalnya ya, dengan rasa coklat dan lain-lain. Ini jelas tidak akan menarik. Coba diubah menjadi gini, ketika ketika teman-teman mau kumpul, ketika teman-teman ingin belajar, ketika teman-teman ingin melakukan pekerjaan, kami ada sebuah produk untuk menemani waktu teman-teman, yaitu keripik pisang tadi. Itu jauh lebih menarik daripada hanya kita yang menyebutkan komposisinya. Itu namanya solutif. Tapi jangan lupa ketika di akhir dari sebuah kampanye promosi itu selalu sertakan call to action atau CTA. Percuma teman-teman buat copywriting yang bagus, mengenal customer journey yang bagus, tapi teman-teman tidak menyebutkan cara mendapatkan produknya seperti apa. Misalnya, ingin beli, hubungi nomor WhatsApp seperti ini, atau follow akun kami, atau seperti apa. Itu call to action. Sebenarnya banyak strategi yang lebih spesifik ya. Saya sebenarnya ada kelas untuk kita bisa menjadi copywriter yang baik, terus bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Tapi nanti lah, kalau sudah memang kita sudah mengerti tentang UMKM. Terus kemudian 70% UMKM yang fokus pada sales driven marketing mengalami kenaikan omset pada 3 sampai 6 bulan. Sales driven marketing ini adalah strategi marketing yang optimasinya di selling, salesnya. Jadi yang digenjot memang salesnya. Jadi tidak hanya sekedar branding. Branding bisa meningkatkan sales, tapi project branding itu lebih jangka panjang. Kalau selling lebih bersifat jangka pendek. Ini
Mana yang lebih bagus? Sebenarnya pada dasarnya keduanya bagus. Dan saran saya untuk usaha pemula, fokus ke selling dulu, habis itu sambil branding tipis-tipis. Jadi tidak perlu kita menghilangkan salah satu atau menggunakan salah satu. Gunakan keduanya. Kalau ada opsi keduanya, kenapa harus pakai salah satu? Terus kemudian gini, teman-teman mungkin akan menemui juga banyak produk yang bagus atau berkualitas bagus, misalnya dari segi rasa, tampilan, bentuk, kalau kerajinan dari kerapihan dan lain-lain, itu tidak begitu laku dibandingkan produk yang di dunia online. Ya, secara kualitas biasa-biasa saja, tapi omset penjualannya luar biasa. Banyak sekali seperti itu. Kenapa? Karena banyak juga produsen yang produknya bagus atau UMKM yang produknya bagus, mereka belum paham tentang dunia digital atau optimasi dunia digital. Jadi produk bagus tidak otomatis ditemukan tanpa memahami algoritma. Sebenarnya kurang kurang tepat juga. Pada dasarnya produk bagus itu akan lebih mudah dicari. Tapi untuk mengenalkan produk bagus kita harus memahami algoritma juga. Jadi kita berjalan, produk kita berkualitas bagus, algoritma juga kita pahami. Jadi ibaratnya kita misalnya ingin pergi ke Jakarta lewat jalan tol, itu pasti jauh lebih cepat daripada kita tahu tujuannya. Tujuannya kan produk bagus ya. Terus kemudian algoritma atau cara ke sana ini kita tidak tahu. Jadi misalnya kita buta map, terus ingin ke Jakarta, pasti akan lebih lama. Tapi kita tahu map, pergi di Jakarta akan jauh lebih cepat. Itu maksudnya seperti itu. Langkah optimasi mungkin di awal ketika kita masuk ke marketplace ya. Karena di dunia digital ada sosial media, ada marketplace, ada e-commerce. Apa bedanya? Banyak sebenarnya. Mungkin langkah optimasi di awal yaitu kita bisa menggunakan SEO marketplace atau search engine optimization ya. Nah, marketplace itu bisa biasanya yang sering digunakan adalah kata kunci, yaitu menyematkan kata kunci yang mungkin bisa kita searching ya di Google Trend ataupun website yang menyediakan tentang SEO. Terus jangan lupa ketika kita melakukan promosi di media sosial atau e-selling, buat visual yang menarik. Anda tidak harus, teman-teman di sini tidak harus pandai desain ya, tidak harus pandai desain ataupun pintar foto. Teman-teman bisa memanfaatkan di dunia saat ini, ya di era saat ini bisa memanfaatkan AI. Teman-teman, misalnya gini contohnya, teman-teman punya foto produk dari teman-teman, tinggal aja masukkan ke Gemini, buat prompt yang menarik, misalnya tolong buatkan eh, poster atau foto yang menarik untuk produk saya yang ditujukan untuk customer yang seperti apa dengan desain seperti apa dan klik nanti akan tampil. Nah, itu enaknya di era AI sekarang. Jadi sangat terbantu. Tidak harus pakai Canva. Jadi teman-teman bisa pakai Gemini untuk lebih bagusnya. Hanya modal foto dari produk teman-teman. Bahkan kalau teman-teman belum produksi pun bisa menggunakan AI untuk mock-up-nya. Terus bisa juga menggunakan promo cerdas ya. Promo cerdas ini misalnya bisa bayar referral, bisa diskon, eh, bisa voucher potongan harga. Ada perumpamaan kalau dulu saya belajar marketing ini, eh, beli satu gratis satu itu jauh lebih baik daripada diskon 50%. Kenapa? Pada dasarnya sama. Secara cost of product dan cost of product sama. Karena dengan beli satu gratis satu berarti harga hasilnya kita potong 50%. Tetapi dari segi omset berbeda. Beli satu gratis satu, omset yang terjual adalah dua barang. Sedangkan diskon 50% hanya satu. Jadi itu sangat berbeda. Jadi dua dan satu pasti lebih banyak. Itu bisa dilakukan. Optimasi kata kunci meningkatkan visibilitas hingga 40% dan promosi terjadwal menaikkan konversi hingga 25%. Ini statistika di dunia digital ya. Nanti teman-teman bisa riset sendiri efektivitas menggunakan platform apa itu beda produk, beda hasil. Untuk mempertahankan pelanggan, ini masalah loyalty. Jadi teman-teman kalau sudah punya, misalnya sudah berjalan 1 tahun lebih, biasanya punya pelanggan ya. Nah, lebih baik kita mempertahankan pelanggan daripada mencari baru. Kenapa?
Karena pelanggan ini otomatis kategori pelanggan adalah dia yang sudah beli lebih dari satu kali atau bisa dua kali. Nah, ini kan berarti sudah mengenal produk kita secara selera ataupun kepuasan pasti mereka puas. Kenapa? Makanya beli kembali. Daripada kita mencari customer baru yang benar-benar belum mengenal kita. Karena mempertahankan ini biayanya jauh lebih murah daripada mencari baru. Karena tiap produk beda custom ini apa cost of jadi mendapatkan customer itu ada cost-nya atau ada biayanya. Jadi untuk mendapatkan ini biasanya pelanggan lama ini lebih rendah dari mempertahankan lebih rendah daripada mencari baru. Makanya banyak perusahaan besar itu punya database tentang pelanggannya. Biasanya ada divisi sendiri yang ngurusi pelanggan yaitu Customer Relationship Management yang bahkan ada manajernya sendiri. Itu mereka mengurusi pelanggan yang sudah ada. Jadi mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Tuh. Jadi pelanggan yang sudah ada ini bisa dirawat dengan ya mungkin follow up personal, bisa by WA ya. Hanya sebatas mengucapkan selamat ulang tahun ataupun menanyakan kabar bagaimana hari ini. Terus kemudian juga nanti akhirnya ketika mereka sudah merasa dekat dengan kita bisa kita tawari untuk mereferalkan atau mereferensikan orang mana yang bisa membeli produk kita. Itu jauh lebih murah dan jauh lebih efektif untuk mendapatkan potensi penjualannya. Yang penting sederhana dan efektif, nggak usah terlalu teknis detail dan terlalu uh, high tech. Jadi biar lebih mengena kepada customer. Referral marketing memiliki konversi 3 sampai 5 kali lebih tinggi dari iklan berbayar ya. Karena melalui referensi kan sudah dipastikan bahwa orang yang direferensikan pasti memiliki keinginan yang sama atau kebutuhan yang sama. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini yaitu kisah suksesnya, strategi cerdas, dan konsistensi eksekusi. Ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu kita menggunakan strategi cerdas dan konsistensi eksekusi. Percuma kita punya strategi cerdas tapi tanpa eksekusi. Jadi kuncinya tetap di action dan eksekusi. Uh, Action itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi perlu diketahui ketika kita action, kita juga harus evaluasi setiap langkah atau eksekusi kita. Jadi makanya di samping itu kita harus punya evaluasi rutin. Misalnya kita punya beberapa produk, produk mana yang paling laku, itu yang paling kita genjot produksinya dan paling kita genjot untuk promosinya. Yang kurang laku nanti bisa dibandingkan ke produk yang laku. Terus kalau ketika kita buat konten, konten mana yang paling efektif perlu kita pertanyakan. Jadi sebisa mungkin pendataan tentang konten ketika kita buat konten itu meskipun di media sosial itu punya insight, yang ada biasanya per konten, misalnya viewernya berapa, terus engagementnya seperti apa, mulai likes, comment, share-nya berapa, itu pasti ada. Tapi sebisa mungkin kita juga punya data sendiri, mungkin bisa pakai spreadsheet atau Excel, yang mana nanti dari konten tersebut kita bisa tahu konten winning kita di mana. Nah, itu yang kita push untuk buat konten-konten berikutnya. Jadi, viewer kita ternyata lebih cocok, lebih senang konten yang seperti itu. Terus kita juga harus tahu dari mana asal pelanggan terbanyak kita. Kenapa? Agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Harapannya dengan pendekatan taktis, UMKM dapat tumbuh stabil di persaingan modern tanpa harus membakar anggaran. Sebenarnya kenapa tidak tanpa membakar anggaran? Karena UMKM tidak punya anggaran. Beda dengan startup. Startup kan fokus kepada growth ya, atau value dari valuasi perusahaan. Jadi mereka biasanya bakar duit. Kalau UMKM fokus kepada stability. Jadi mereka fokus ke lab. Itu. Oh ya, jangan lupa follow di Instagram dan TikTok ya di IKM Jombang. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan kita lebih banyak diskusi di sini. Oke, Kak siapa Mustika Rahayu, silakan. Eh, Mohon izin masuk ya, Pak. Hmm. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustika Rahayu. Saya dari Mojokerto. Di sini saya mau izin bertanya. Saya mempunyai dua pertanyaan.
Untuk yang pertama, kan pada saat ini banyaknya pesaing di media digital. Mm-mm. Bagaimana UMKM bisa tetap unggul dan bertahan hanya dengan konsisten menjalankan strategi tanpa harus menjual harga yang lebih murah atau dalam kata lainnya itu banting harga. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, banyak UMKM sudah aktif di media sosial, tetapi omset tidak naik. Jadi di titik mana biasanya kesalahan strategi terjadi, konten, produk, atau proses penjualan? Udah, itu dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Berarti persaingan ya, mengatasi persaingan ya, tanpa banting harga Iya, ya. Pak. Oke. Of, intinya di situ kan berarti. Jadi untuk mengatasi persaingan tanpa banting harga, pertama, satu, kita harus tahu keunggulan produk kita dibanding pesaing. Apa dulu? Kalau produk kita general ya, misalnya keripik pisang, terus tanpa keunggulan, dia coba buat keunggulan sendiri gimana dibanding pesaing. Nah, itu bisa dilakukan gini, by data ya. Teman-teman bisa misalnya produk teman-teman general nih, banyak produk pesaing di pasar. Nah, teman-teman ingin bersaing tanpa menurunkan harga. Nah, teman-teman harus observasi pesaing-pesaing tersebut kekuatannya apa, kelemahannya apa. Nah, kita bisa menyasar kelemahan dari pesaing tersebut. Kita buat menjadi kekuatan kita. Itu yang bisa menjadi kita eksis dengan pesaing. Tapi yang paling penting sebenarnya kita tahu pelanggan kita siapa. Kita tahu keunggulan produk, kita tahu pelanggan kita siapa. Maka ketika kita melakukan strategi promosi, kita melakukan yang tepat. Jadi tidak ngawur dalam promosi seperti itu. Satunya lagi apa tadi? Atau itu sudah cukup mengcover semuanya? Dan Ya, Mbak Mustika, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang belum dijawab. Oke, belum ada jawaban dari Mbak Mustika. Mungkin langsung di next pertanyaan selanjutnya dari Kak Amelia ya. Silakan. Baik, terima bisa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya bisa. Perkenalkan nama saya Amelia, saya dari Lamongan. Saya izin bertanya. Menurut Bapak, lebih baik mana menjadi reseller yang tidak membawa barang, hanya mempromosikan saja dan untungnya sedikit, atau menjual barang sendiri, tetapi resiko barang tidak laku dan sudah mengeluarkan banyak modal. Seperti itu. Hmm. Hmm. Berarti bandingannya reseller atau produk sendiri ya. Oke, betul, Pak. Gini, mungkin saya tanya dulu, Mbak Amelia, sudah Ya, punya pengalaman untuk produksi produk? sudah pernah. Menurut Mbak Amelia dan mungkin bisa survei dulu sekitarnya ya, eh, rasa atau kualitas produknya seperti apa? Ya, setidaknya diberikan tester ataupun kalau mungkin kerajinan bisa dilihatkan ke ya 5 sampai 10 orang sekitar kita. Bagaimana responnya? Itu kalau produksi sendiri ya. Nah, mudah mana ketika kita sudah punya pasar, terus kemudian kita tahu kebutuhan mereka, terus kita produksi sesuai kebutuhan mereka, atau kita produksi produk sendiri dengan keunggulan yang kita ketahui, terus kemudian kita cari pasar. Mudah mana, A atau B? Kalau sejauh ini ya, yang paling mudah adalah ketika kita sudah punya pasar, kita tahu kebutuhan mereka, dan kita bisa produksi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini jauh lebih cepat. Jadi, baik mana antara reseller dan produk sendiri, plus minus sebenarnya. Produk sendiri pasti modal awal pasti besar, karena nanti butuh promosi, entah itu menitipkan, dan lain-lain. Tapi selama kita yakin dengan produk kita dengan kualitas yang bagus,
nggak apa-apa, kita lanjutkan di situ. Tapi reseller misalnya, ketika kita belum punya kemampuan untuk produksi atau kita tidak tahu keunggulan produk kita bisa ambil produk dari orang lain, kita resellerkan dulu. Nah, sambil membentuk pasar kita atau pelanggan kita. Ketika kita sudah tahu pelanggan kita mau produksi sendiri, kita akan tahu mau produksinya apa. Jadi kita bisa ambil dari situ. Sebenarnya dua-duanya bagus. Yang satu reseller itu bisa namanya market driven atau tergantung pasar. Terus kemudian yang produk sendiri itu product driven, jadi tergantung produk kita. Strateginya dua-duanya berbeda. Bagus mana? Kalau yang product driven pasti lebih banyak modal. Kalau reseller ya bisa menekan karena hanya kita melakukan produk, kita mempromosikan produk yang sudah ada atau produk yang sudah terkenal lah gitu. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Pak Akmal, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh ya, Oke. Pak ya? Ini ada yang raise hand. Oke. Oke, baik. Kalau Kak Dio mungkin bisa langsung saja, Kak, pertanyaannya. On cam juga boleh. Oh, chat ya. Izin bertanya tentang promosi usaha lewat media khususnya TikTok sesuai dengan trennya ya di mana komen-komen dan customer dibalas dengan candaan seperti goodie speed. Oke. Terus cuma apakah menurut pemateri promosi seperti ini efektif diterapkan untuk menarik customer dan menilai kepuasan pelanggan produk? Kembali lagi tergantung produknya ya. Sebenarnya efektif karena dia akhirnya akan membentuk engagement ya. Ketika dia live, pasti yang ikut live juga banyak. Terus kemudian eh, akan menarik dan bisa viral ya. Seperti ya kita tahu body speed seperti apa. Terus yang juara orang mama akhirnya banyak clipper-clipper yang eh, memotong videonya dan dijadikan sebuah konten. Akhirnya mereka viral. Nah, keviralan ini sebenarnya promosi yang sangat efektif. Karena tujuannya kita buat konten adalah viral. Seperti itu. Baik, Kak Dio, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kalau sudah, mungkin langsung aja untuk teman-teman yang lain, kalau mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, mumpung masih ada Pak Akmal nih, bisa ditanyakan langsung. Oh ya, ini ada yang raise hand nih, Kak Oke. Rehana, monggo silahkan Kak. Izin ya Bapak, Hmm. saya tuh punya bisnis ya, tapi baru kayak masih pemula gitu Pak. Produk saya itu, produk yang dijual saya itu gantungan kawat bulu, kayak ya gantungan kawat bulu ada, gantungan kaca kawat bulu juga ada, terus pot kawat bulu juga ada. Nah itu kan produk yang saya jual itu enggak semua orang membutuhkannya. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana sih cara menentukan target pasar dan strategi pemasaran yang tepat supaya produk saya tuh bisa laku terus gitu, Pak? Oke, oke. Kawat bulu ya. Iya, Pak. Nah, kawat bulu itu kira-kira pelanggannya siapa ya? Kebanyakan Yang tuh kayak anak kecil juga suka, Hmm. SMP, SMA masih bisa gitu, Pak. Tapi kadang kan mereka tuh lebih tertarik sama kayak yang apa sih tali-tali gitu, apa ya namanya? Aduh, saya lupa gitu. Nggak terlalu tertarik sama kawat bulu gitu, Pak. Ya.
Karena gini, setiap produk pasti punya pelanggannya masing-masing. Coba Kak Rehana nanti bisa mendefinisikan kira-kira kawat bulu ini lakunya di siapa? Yang lebih spesifik ya. Maksudnya mulai dari jenis kelamin, usia, eh, keadaan ekonomi dan lain-lain itu masuknya ke siapa. Nah, nanti dari situ eh, bisa buat strategi promosi yang lebih mengena. Jadi tidak akhirnya hanya diposting di media sosial, terus itu juga nanti bisa menentukan model kontennya seperti apa. Bisa berupa edukasi atau nanti akhirnya produk tersebut bisa dikolaborasikan dengan mungkin karena tadi ada anak kecil yang suka kolaborasikan dengan TK atau playgroup yang nanti bisa untuk media pembelajaran atau seperti apa. Jadi itu bisa, makanya kita harus tahu pelanggan kita siapa dulu. Itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, terima kasih juga ya Kak Rehana sudah memberikan pertanyaan dan aktif dalam diskusi. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain, karena kita nggak dari Gen Z aja, mungkin dari Bapak atau Ibu yang ikut webinar pada pagi hari ini, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan sekarang. Boleh langsung raise hand dulu, boleh. Atau yang malu-malu nih bisa tanya di kolom chat aja. Ya, saja juga nggak perlu voice. Oke, sambil nunggu barangkali ada yang mau tanya lagi. Ini kita dari panitia telah mengirimkan link absen webinar pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa absen ini merupakan salah satu syarat agar teman-teman di sini bisa mendapatkan sertifikat secara gratis. Nah, di dalam link tersebut kita juga harus mengirimkan screenshot bukti bahwa teman-teman telah mengikuti webinar pagi hari ini. Jadi mungkin aku kasih waktu 5 menit untuk mengisi link yang udah dibagikan sama teman-teman panitia ya. Oke teman-teman, sambil kalian mengisi absen, jadi habis ini kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini aku pastikan dulu nih ada pertanyaan lagi atau enggak. Kalau enggak ada, berarti kita next kita akan foto bersama. Jadi aku mohon buat teman-teman di sini bisa menyalakan kameranya, begitu ya. Oke, gimana nih? Ada yang mau tanya lagi enggak? Oh, ada yang tanya lagi nih Pak Akmal. Kayaknya nih teman-teman benar-benar excited banget ya. Oke, mungkin saya bacakan atau Pak Akmal Oke, langsung baca ya, saja. langsung saya baca ya.
izin memang pertanyaan dari Mas Dio. Eh, Kalau di CCCP per kata toksik, apakah itu tetap relevan dan menjadi salah satu promosi ya? Jadi gini, eh, yang diingat manusia, otak manusia, itu adalah yang terbaik dan yang terburuk. Perkataan toksik itu sebenarnya menjadi sebuah tren, ya. Sebuah tren yang akhirnya lucu bagi sebagian orang. Dan sebagian orang ini jumlahnya besar. Akan tetap relevan, tetap akan selalu tetap relevan. Kecuali ketika nanti teman-teman punya produk tentang satu eh, tentang keagamaan, pendidikan, jangan pakai kata toksik. Nanti akan menjadi bumerang bagi teman-teman sendiri. Tapi kalau untuk bersifat umum seperti kayak body speed kan, kalau kita tahu ngomongnya kan kasar ya, tapi tetap relevan karena yang dijual hanya non non pendidikan, tidak masalah. Jadi tetap relevan. Salah satu. Tapi sebisa mungkin eh, nanti sebenarnya perkataan toksik ini akan membranding diri kita sendiri bahwa kita juga termasuk toksik. Akhirnya seperti itu. Jadi teman-teman sudah siap atau tidak, jadi tergantung teman-teman nantinya seperti itu. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Akmal. Gimana nih Kak Muhammad Syafiq? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi nih, teman-teman semuanya? Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Nah, teman-teman di sini aku minta tolong untuk semuanya on cam ya. Kita akan berfoto bersama dengan Pak Akmal. Oke, apakah sudah on cam semua ya? Oke, masih banyak yang belum on cam. Jadi yuk semuanya bisa on cam dulu. Oke, aku tunggu dulu semuanya on cam dulu nih, supaya rame foto kita. Isu tak cepet lagi pembenarannya. Sama. Hah? Oke, baik teman-teman IT, mungkin bisa siap-siap ya. Ini kita ada 2 slide. Aku yang memandu foto pada sesi kali ini. Oke? Oke, kita mulai untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Next, untuk slide kedua. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana teman-teman IT? Apakah sudah? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya karena sudah on cam ikut meramaikan acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Akmal atas ilmu yang telah diberikan, yang pastinya sangat insightful dan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oh ya, ya baik. Terima kasih Pak Akmal. Baik teman-teman sekalian, aku juga mau ingatin teman-teman sekali lagi, jangan lupa mengisi link absen yang udah kita bagikan di kolom chat ya teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Akmal selaku pemateri acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia
webinar pada acara pagi hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, pada peserta webinar yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya sebagai MC sekaligus moderator pada acara pagi hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Saya juga ingin menyampaikan bahwasannya kita dari industri kreatif modern akan mengadakan webinar-webinar yang menarik nih. Nah, teman-teman di sini jangan lupa untuk stay tune terus di grup kita bahwa kita akan mengadakan webinar tersebut. Nah, pasti banyak ilmu yang akan teman-teman raih. Nah, akan teman-teman dapatkan, mohon maaf. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada acara webinar selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.